Sore-sore enaknya jogging nyari udara segar. Wah, maaf mas, lagi bakar sampah. Santai aja sambil dengerin lagu. Kok pas tetangga bakar sampah? Lagi asik masak, coba-coba resep baru. Ini yang bakar sampah mana lagi? Gak jarang kegiatan kita terganggu gara-gara hal sepele ini. Sebenarnya ada apa sih dengan bakar sampah? We have readings over Kansas that were very pleasant today. However, we are looking for a new front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks. Gak asing lagi kita sama yang namanya bakar sampah. Mau kita di kampung, perumahan, kompleks, sama aja. Tetap aja ada yang bakar sampah. Tapi mau gimana lagi, memang itu udah jadi kebiasaan. Setiap kali kita nyapu halaman, kita selesai, kita kumpulin daunnya, kita kumpulin semua rumput-rumputnya, terus akhirnya dibakar. Praktis sih ya. Tapi ya itu ganggu. Di sini yuk kita bahas cara-cara lain atau cara alternatif biar kita nggak terus bakar sampah. Tapi sebelumnya, ayo kita bahas soal barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Kotoran seperti daun, kertas. Definisi menurut KBBI. Pada dasarnya sampah adalah sesuatu yang harus disingkirkan atau dibuang. Hal ini dikarenakan sampah tidak memiliki nilai guna lagi. Sampah bermacam sekali, dari dedaunan, rumput-rumput, plastik, bungkus makanan, barang-barang lama, beragam sekali. Hal yang perlu kita ingat adalah pembagian dari sampah. Jadi sampah itu dibagi menjadi beberapa kategori. Berbeda sumber mungkin akan menyebutkan kategori-kategori mereka sendiri. Namun pada dasarnya, sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah semua jenis sampah yang dapat mengurai secara alami. Hal ini termasuk dedaunan, rumput-rumputan, bahkan makanan-makanan sisa. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa mengurai secara alami. Contoh dari sampah ini biasanya adalah barang-barang yang terbuat dari plastik. Oke, setelah tahu itu, kita bisa melanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu apa saja yang harus dikelola di suatu rumah tangga. Masalah uang, bisa saja biaya telepon, biaya listrik, biaya internet, atau biaya-biaya lain yang harus diurus. Tapi tidak cuma itu. Hal yang sering terlewatkan adalah pengelolaan sampah. Ya, kita harus juga dapat mengelola sampah rumah tangga kita sendiri. Kalau kita tidak mengelola, bisa-bisa rumah kita dipenuhi dengan sampah. Sedikit kembali pada segmen sebelumnya, dengan kita mengetahui jenis dari sampah, kita dapat bisa mengelola sampah dari rumah tangga kita sendiri. Pengelolaan sampah kita berdasarkan kepada jenis-jenis sampah. Tadi sudah jelaskan bahwa sampah memiliki kategori-kategori masing-masing, sampah organik dan sampah anorganik. Dengan dasar ini, kita harus membagi sampah yang kita hasilkan menjadi dua hal tersebut. Hal ini dikarenakan dua jenis sampah tersebut memiliki cara pembuangan yang berbeda-beda. Sampah anorganik biasanya melewati beberapa proses terlebih dahulu untuk nantinya akan dibuang. Karena beberapa sampah plastik masih dapat banyak yang bisa didaur ulang. Untuk sampah organik biasanya tidak melalui proses lain dan langsung
menuju ke tempat pembuangan akhir. Ya, jangan salah, pembuangan sampah juga memiliki proses, tidak bisa langsung membuang gitu saja. Nah, tapi beberapa orang mencari jalan cepat untuk menghilangkan sampah rumah mereka. Jalan cepat itu adalah sampai juga kita ke permasalahan utama, pembakaran sampah. Pembakaran sampah adalah cara yang paling cepat untuk menghilangkan sampah rumah tangga. Ngapain dibuang kalau kita bisa bakar? Tapi tolong, bakar sampah itu hal yang sangat merugikan sekali. Dan masalah pembakaran sampah bukanlah hal yang sepele. Oh tidak, pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah disebutkan secara spesifik pada bab 13, larangan dan sanksi bagian ke-1. Pada poin G, kita bisa membaca di sini, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dari kata-kata itu sudah jelas sekali bahwa pembakaran sampah yang sembarangan merupakan hal yang dilarang pada Perda. Terus, mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih dilarang? Dua hal. Pertama, polusi udara. Polusi udara mempengaruhi semua, baik yang sedang membakar sampah maupun orang-orang di sekitarnya. Dan jangan kira polusi itu hanya, alah, bau sampah sebentar lah, gak apa-apa. Oh, enggak. Asap pembakaran sampah dapat mengandung banyak hal sesuai dengan sampah-sampah yang sedang dibakar. Beberapa bahan-bahan berbahaya yang biasanya terkandung dalam pembakaran sampah, yaitu ada karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, dan furan. Beberapa efek-efek dari zat-zat ini adalah sebagai berikut. Tidak melupakan teman-teman kita yang memiliki gangguan pada pernafasan mereka, baik itu asma, ataupun alergi, ataupun kondisi-kondisi lain. Pembakaran sampah dapat memicu hal-hal tersebut. Dan jika kita berbicara tentang aromanya, jika ada bahan plastik yang juga sedang dibakar, bau yang dihasilkan sangat tidak enak sekali. Risiko yang dapat ditimbulkan pembakaran sampah selanjutnya adalah apinya itu sendiri. Asal membakar sampah tanpa melihat lingkungan sekitar dapat berakhir celaka. Api dapat dengan mudah tertiup angin. Jika pada lokasi sekitar pembakaran terdapat banyak vegetasi, baik itu pohon maupun rumput-rumputan ataupun semak-semak, maka akan ada risiko api akan merambat ke tempat-tempat sekitarnya. Jika tidak dikendalikan, api bisa terus menjalar tanpa kendali. Setelah apinya padam pun, tetap masih ada sesuatu yang dapat membahayakan. Hal itu adalah sisa-sisa pembakarannya, terutama abu-abunya. Abu pembakaran sampah akan terus panas sampai beberapa waktu setelah pembakaran selesai. Jika lokasi pembakaran dekat dengan jalan, maka bisa saja orang yang tidak mengetahui dapat menginjaknya. Ini akan menjadi resiko cedera. Terlalu banyak resiko yang dapat terjadi jika kita melakukan pembakaran sampah. Telah diterangkan konsekuensi yang dapat terjadi bila kita melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Telah disebutkan juga pada Perda bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang dilarang. Di sini kita harus memahami bahwa ada cara-cara lain untuk mengelola sampah rumah tangga kita. Dan cara-cara ini tidak hanya menguntungkan lingkungan, tapi dapat menghasilkan pendapatan ekonomi. Gimana caranya? Pertama, bank sampah. Seperti layaknya bank pada uang, bank sampah adalah tempat di mana kita dapat menyimpan sampah-sampah. Jenis-jenis sampah di sini adalah jenis sampah anorganik, di mana sebagian besar dari mereka masih bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Di bank sampah, sampah-sampah akan terus dikumpulkan sampai jumlah tertentu. Setelah itu, sampah dapat dijual.
Sampah biasanya dijual ke tukang rongsok dengan harga yang sesuai dengan jumlah sampah yang ada. Jadi pada akhirnya, usaha kita untuk mengumpulkan sampah ini dapat menghasilkan uang. Bayangkan saja, menghasilkan uang dari sampah. Bukankah itu prospek yang sangat menarik sekali? Satu-satunya kerja yang harus kita lakukan hanyalah mengumpulkan sampah-sampah itu, tidak ada yang lain. Setelah itu, kita dapat menghasilkan uang. Uang tersebut dapat masuk ke dalam kas RT atau dapat digunakan dalam ruangan rumah tangga masing-masing. Oke, ini satu cara untuk sampah anorganik. Untuk sampah organik, hal yang bisa kita lakukan adalah membuatnya menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik. Dalam hal ini, sampah-sampah organik yang dihasilkan rumah pada umumnya. Bahan-bahan organik bisa meliputi daun, rumput-rumputan, sisa makanan, sisa-sisa bumbu dapur, dan lain sebagainya. Pembuatan pupuk mungkin terdengar sedikit sulit ya. Mungkin terdengar rumit juga. Tapi sebenarnya, pembuatan pupuk itu simpel sekali. Beberapa hal yang perlu disiapkan untuk pembuatan pupuk meliputi alat, wadah berukuran besar dengan tutup seperti ember atau tong, serta sarung tangan dan masker. Untuk bahannya, pertama sampah organik rumah tangga, tanah, dan air. Berikut adalah cara pembuatannya. Pada dasarnya ini memang bukan proses yang instan. Pembuatan pupuk perlu beberapa waktu agar bahan-bahan organik dapat diuraikan oleh mikroba-mikroba. Setelah bahan organik terurai, maka telah jadilah pupuk kompos tersebut. Jenis pupuk kompos juga beragam, tergantung dari bahan-bahan penyusunnya. Terdapat juga jenis pupuk dengan menggunakan mol atau mikroorganisme lokal. Pembuatan pupuk mol melibatkan penggunaan nasi basi atau nasi yang sudah tidak bisa dimakan. Nasi basi ini akan menjadi sumber mikroorganisme yang cocok sekali digunakan untuk pupuk bercocok tanam. Setelah jadi, pupuk bisa digunakan untuk memupuk tanaman rumah sendiri. Atau, jika ingin mendapatkan keuntungan, pupuk dapat dijual ke pasar-pasar lokal. Pupuk dapat dijual kepada distributor tertentu. Jika terus rajin membuat pupuk dan mendapatkan deal yang bagus, kegiatan ini dapat menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita berusaha untuk mengelola sampah dengan lebih baik lagi. Readings over Kansas that were very pleasant today. However, we are looking for a new front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk selalu membuat lingkungan kita menjadi tempat yang lebih baik untuk ditempati. Saling menghargai satu sama lain dalam hal kebersihan lingkungan merupakan hal yang harus kita miliki. Karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga lingkungan ini, siapa lagi? Tentunya, semua tidaklah bisa berubah secara instan dalam satu malam. Namun yang dibutuhkan pertama adalah langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecil ini seperti mengetahui pengelolaan sampah yang lebih baik serta memahami penuh risiko dan bahaya yang dapat ditimbulkan jika sampah tidak ditangani dengan baik. Pelan tapi pasti. Mari kita membuat lingkungan tempat tinggal kita menjadi tempat yang bersih, sehat, dan nyaman. Sekian. and no precipitation. We're about a half inch behind, correction, half inch ahead.